Bang Petrus, kita akan bahas sekarang ini soal PIK 2. Ya. Ini seperti kita membahas, saya menganalogikan itu kita akan membuka tabir skandal besar di PIK 2, PSN-nya, Proyek Strategis Nasional. Selama ini banyak yang bercerita, banyak fakta yang menyebut terjadi intimidasi. Ada perampasan tanah, pemukiman warga, meskipun dibayar tapi tidak sesuai dengan tidak ada semestinya, tidak layak harganya. Jadi ada perampasan hak di situ terjadi, bahkan disebut ada pelanggaran HAM di sana. Tapi yang terbaru ini, saya orang pesisir sebenarnya, Pak Petrus, orang laut gitu ya. Sama kita orang pesisir. Orang pesisir. Tiba-tiba membaca di sini ada laut di pagar 30 km. Itu gimana? Siapa yang bisa memagar dan tidak ada orang yang tahu? Kalau bukan konglomerat ya. Itu gimana, Pak Petrus? Kira-kira pendapatnya sana? Iya, jadi setelah munculnya berita tentang 30 km lebih laut di pagar, kemudian sampai sekarang tidak ada yang mengaku sebagai pemilik dari pagar itu sendiri, itu kan aneh. Iya. Kenapa aneh? Karena di dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama undang-undang tentang pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, sebelum dia pagar itu kan dia harus mendapatkan izin lokasi, dan izin lokasi itu menjadi dasar untuk dia mendapatkan izin pengelolaan. Jadi kalau dia sudah pagar, mestinya dia sudah dapat izin lokasinya. Tetapi karena sampai sekarang instansi pemerintah yang seharusnya memberi izin itu juga diam semua, ya, mulai dari Bupati Tangerang, Gubernur Banten, Menteri Kelautan dan Perikanan, 3 institusi ini punya kewenangan secara berjenjang dalam memberikan izin lokasi dan izin pengelolaan. Jadi menurut saya, untuk bisa memastikan siapa pemilik, siapa yang menyuruh memasang, dan siapa yang membiayai ini, saya kira orang pertama yang perlu didengar untuk memastikannya, mulai dari Jokowi, Aguan, Ali Hanafi, Denny Wongso, kemudian Ahmad Ghazali, dan beberapa nama lain yang selama ini sering kita dengar namanya disebut-sebut sebagai pelaku lapangan di wilayah Teluk Naga dan sekitarnya. Dengan mendengar orang-orang ini oleh entah Mabes Polri, atau Kejaksaan, atau KPK, kita bisa pastikan mereka akan memberikan informasi siapa sesungguhnya pemilik pagar 30 km yang membentang di pesisir pantai Indah Kapuk dan Tangerang. Saya ulangi Pak ya, jadi yang harus diminta keterangan dalam proses penyidikan siapa sebenarnya aktor di balik pagar di balik pagar ini. Satu adalah Jokowi, Aguan. Karena Jokowi dan Aguan ini kan menurut saya mereka punya hubungan kedekatan yang sangat dekat. Kalau kita baca majalah Tempo, hasil wawancara yang kemarin menjadi heboh, pernyataan Aguan bahwa pembangunan di IKN itu adalah atas perintah Jokowi demi menjaga nama Jokowi, menjaga muka Jokowi, itu pernyataan yang menunjukkan bahwa mereka sangat dekat, dan hubungan antara Presiden Jokowi dengan Aguan itu hubungan yang tidak prosedural, hubungan yang tidak profesional. Kalau hubungan yang profesional, hubungan itu ya sesuai aturan. Tidak ada perintah, tidak ada jaga muka siapa-siapa. Yang harus mereka jaga itu muka rakyat. Karena rakyat kita ini belum sejahtera juga. Jadi dari gambaran itu, apa yang terjadi dengan PIK 2 atau PSN PIK 2 kemudian muncul bambu-bambu sepanjang 30 meter itu, hanya mendengar keterangan dari Jokowi, Aguan, Ali Hanafi, kemudian Denny Wongso, Ahmad Ghazali, dan lain-lain, maka diharapkan dari mereka didengar keterangan akan ketahuan siapa yang memagar dan siapa yang membiayai pemagaran itu. Ada banyak kasus, ada di Pulau Selayar, pernah terjadi di Makassar gitu ya, ada pernah terjadi di Sumatera Barat juga seperti hampir di semua pesisir itu terjadi klaim-klaim itu. Jangan-jangan kan beredar informasi nih gitu ya. Di pemagaran itu ternyata bagian yang ada agenda terselubung, jangan-jangan justru ada yang punya gitu dong. Iya. Tanah rakyat yang mau diambil, dikemas dengan, kalau dulu waktu Orde Baru itu inpres.
Semua membawa instruksi Presiden Soeharto. Siapa yang berani lawan Soeharto waktu itu? Nah, di era reformasi ini, terutama di eranya Jokowi, semua dikemas dengan peraturan presiden, perpres, termasuk PSN ini pun juga strategis dasarnya nasional. Ya, PSN ini juga dasarnya dari perpres. Perpres ini kemudian saya lihat menyimpangi undang-undang tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, menyimpangi peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Sehingga kalau kita lihat posisi PSN di PIK 2, ya, masyarakat yang terkait dengan kehidupannya sehari-hari sebagai nelayan, masyarakat yang sehari-hari sebagai petani yang punya sawah di sekitar situ, sampai sekarang tidak ada satu organ pun atas nama pemerintah sebagai panitia pengadaan tanah. Pembebasan. Langkah pertama dia harus ketemu masyarakat. Menyampaikan informasi bahwa pemerintah akan membangun ini, membangun itu untuk kepentingan umum, kepentingan masyarakat. Nah, untuk itu semua masyarakat pemilik tanah, apapun status haknya, kemudian masyarakat yang terdampak akibat pembangunan yang nanti dikerjakan, itu harus didata, diberikan sosialisasi tentang pembangunan apa yang mau dilakukan. Kemudian ditanyakan apakah masyarakat terima atau tidak. Itu proses awal. Tahap awal yang harus dilakukan. Setelah itu baru tetapkan ini PSN. Artinya sudah clear. Ya. Jadi masyarakat pemilik tanah dan masyarakat yang terdampak itu subjek pertama yang harus menjadi perhatian pemerintah. Karena pembangunan apapun namanya, itu harus menghormati hak-hak masyarakat atas tanah. Itu kata undang-undang. Tetapi apa yang terjadi di sejumlah tempat PSN, baik di PIK 2 maupun di Rempang, itu semua mau disimpangi melalui peraturan presiden, yang nantinya masyarakat itu digusur secara sewenang-wenang, lalu hanya diberi uang kerohiman. Hak milik atas tanah tidak dianggap. Itu kita lihat praktek yang di Rempang. Ya. Kalau di PIK 2 PSN, sama sekali belum jelas, tidak ada langkah-langkah dari pemerintah, terutama menghargai hak masyarakat atas tanah-tanah di PIK 2 itu. Jadi harusnya pemerintah sebelum memberikan PSN buat PIK 2, pemerintah harus tegas dulu mengenai pemilikan tanah untuk masyarakat di sini, ya, di Tangerang, ya, Teluk Naga, Kosambi, dan beberapa kecamatan lainnya yang masuk di dalam kawasan itu harus clear dulu hak-hak atas tanahnya. Masyarakat yang terdampak itu pun ada hitungan-hitungannya, di undang-undang itu lengkap. Jadi wajar ya kemudian ada menyebut bahwa di PIK 2 itu kan soal mega skandal gitu ya. Mega skandal ada dan penguasaan lahan, perampasan aset gitu ya. Lalu kemudian tiba-tiba ada pemagaran ini gitu. Betul. Ya. Jadi ibarat Jokowi menyerahkan cek kosong kepada Agung Sedayu. Tinggal dia ngisi, mau isi apa aja terserah. Apa terserah gitu ya. Ya. Apa yang ada di otak Anda apa yang Anda mau. Jadi palu gada, apa yang lu mau gua kasih. Kompensasinya sama Jokowi itu apa? Selain IKN-nya? Ini kan detik-detik terakhir gitu kan, masa jabatannya. Untuk memastikan Jokowi dapat kompensasi apa, itu tugas KPK, tugas Bareskrim, Mabes Polri, tugas Jaksa Agung. Insting Pak Petrus nih, sebagai orang yang... Dengan membaca wawancara majalah Tempo, insting saya membaca bahwa itu tadi, hubungan antara Jokowi dengan Aguan dan naga-naga yang lain itu diduga kuat beraroma KKN. Terjadi persekongkolan jahat. Betul. Sehingga ya kita lihat di Pulau Rempang terjadi kesewenang-wenangan. Di PIK 2 di depan mata bandara internasional tidak jauh dari ibu kota Jakarta, masyarakat masih diintimidasi. Hak-hak masyarakat sama sekali tidak dihargai. Itu luar biasa. Di Orde Baru saja orang bilang Soeharto kejam. Ada panitia selalu dikedepankan. Runding dengan masyarakat. Kalau harga tidak cocok, masyarakat punya uang dititip di pengadilan, masyarakat digusur. Tetapi di PIK 2 sama sekali tidak ada kita dengar bahwa ada sebuah panitia yang dibentuk, masyarakat ditanyain maunya apa, hargamu berapa, ya. Kalau cocok kita bayar, buat pelepasan hak, besok kita bongkar. Ini sama sekali tidak ada. Jadi kesewenang-wenangan. Pak Petrus, saya kembali tadi soal menyebut cek kosong gitu ya. Jadi seolah ada cek kosong,
silakan. Jadi tanda Dibuka, tangan dari ya isinya terserah mau isi berapapun. isi berapa? Termasuk ke pagar laut itu? Loh, pagar laut itu wujud dari cek kosong. Oh. Wujud dari cek kosong. Karena pagar ini juga belum lama. Menurut informasi baru dibuat tahun 2024 ini. Setelah keluar keputusan soal Ya, bisa juga setelah PSN atau sebelum PSN, tapi dia sudah tahu bahwa dia akan dapat itu. setelah tahu bahwa ini dia sudah Dia sudah coupling itu. coupling gitu ya. Karena kalau kita baca dari berbagai pemberitaan, kesannya itu seperti posisi PSN di PIK 2 itu mau dimanipulasi seolah-olah tanpa batas. Berarti kalau di pagar gitu ya, ada pembagaran berarti di sebelahnya sini itu sudah ada yang coupling, sudah ada yang punya. Iya, kalau kita lihat berita terakhir yang sudah itu kan sudah ada SHM semua. Di laut itu. Iya, sudah ada sertifikat semua. Berarti ada mafia tanah di bawah laut. Ada. Bukan Saya punya pengalaman ya, berapa tahun yang lalu, entah 5 tahun yang lalu, masyarakat di sana tawarin ke saya, Pak Petrus mau nggak ini? Ini mau diberi sertifikat ini, tunggu pasang surut kita ukur. Nanti muncul tanah tumbuh. Iya, tanah tumbuh. Jangan-jangan bambunya nanti tumbuh, tanahnya tidak muncul-muncul gitu ya. Bambunya yang tumbuh, tanahnya yang hilang. Ya bambunya yang tumbuh, tanahnya hilang. Itu kan di situ posisinya. Kalau misalnya berarti kan pagar nih, kalau kita 30, saya membayangkan Pak ya, 30 kilo. 30 lebih lah kilometer gitu ya. Itu pagar. Kalau sini sudah coupling, berarti kan nanti akan ada reklamasi dong situ. Pagar itu memang arahnya ke sana. Arahnya ke sana reklamasi. Jadi skenario itu dikerja dulu, belakangan dicari regulasinya. Iya. Itulah pengamanannya dari regulasi tadi. Belakangan regulasi nyusul gitu ya. Untuk kemudian ya hampir sama dalam regulasi itu bisa peraturan menteri, peraturan gubernur, peraturan bupati. Yakin enggak pemerintah tidak tahu pada sekarang ini Pak? Sampai kemudian kan Saya saya lihat ini kebingungan gitu kan. Ini kan lucu nih. Ada 2 menteri yang saya lihat ini kan seperti keduanya kompak jadi bingung loh. Nusron tuh sama AHY itu kan kok seolah kompak itu bingung siapa ini. Dan mereka baru mau investigasi. Apakah aguang atau bingung gitu loh. Jadi dengan disebut ini negara dalam negara, maka buat mereka tidak ada urusan. Tidak ada hukum positif di negara ini yang bisa mengatur mereka. Kan aneh, setelah 30 kilo ini terungkap, Menteri Agraria baru bentuk tim investigasi. Menteri Kelautan dan Perikanan udah mulai lunak. Semula kencang bahwa pagar ini belum ada izin, karena itu disegel. Setelah disegel akan dibongkar. Tapi sekarang mulai bersuara, kalau ada izinnya kami tidak bongkar. Kan yang mengetahui izinnya ada atau tidak itu institusi dia. Sebagai Menteri Kelautan yang oleh undang-undang tentang pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, dia punya kewenangan memberikan izin lokasi dan izin pengelolaan, manakala luas wilayah yang dimintakan izin itu meliputi 2 provinsi atau lebih. Ya. Lintas provinsi, itu wewenang menteri. Ya. Tapi kalau lintas kabupaten, maka itu wewenangnya ada di gubernur. Ya. Begitu juga kalau hanya satu lokasi di kabupaten, itu wewenang bupati. Jadi kalau dia bilang, dia cek dulu izinnya, ada atau tidak, dia akan melakukan investigasi. Berarti sampai dengan hari kesekian ini, mereka seolah-olah tidak tahu ini ada atau tidak. Padahal dia sudah segel. Itu dia sudah segel. Penyegelan itu biasanya sudah pasti bahwa izin itu tidak ada. Sehingga saya curiga penyegelan ini hanya untuk meredam amarah masyarakat. Ya. Penyegelan ini untuk meredam amarah masyarakat, mengecoh kita semua, tetapi nanti diam-diam institusi yang berwenang akan memberikan izin lokasi atau izin pengelolaan. Sorry Pak Petrus, ini kan kita sebut tadi membuka tabir ya. Saya tiba-tiba agak serius di soal pagar itu. Saya kita sebut tadi cek kosong gitu ya, ada cek kosong. Lalu kemudian itu mulai dikerja, katakanlah kita abaikan peristiwa sebelumnya. Muncul pagar itu, bambu, ketika dia masuk status proyek strategis nasional. Ya. Oke, berarti memenuhi satu cek kosong itu ada satu pekerjaan gitu loh. Lalu kemudian kalau dia membuat pagar berarti kan tadi ada disebut sudah ada coupling-coupling. Bahkan sudah status
Disebut-sebut informasi yang berkembang sekarang itu di pesisir itu semua sudah ada sertifikatnya. Milik. SHM disebut. SHM, ya. Sudah warna kuning semua. Makanya Itu ini atas harus nama. Ya, kita belum tahu di atas namakan ke siapa, tetapi kalau kita lihat Biasanya dari modusnya gitu ya. kalau kita lihat dari peta yang ada itu kan pesisir itu kan sudah PIK 2 semua. Oh. Bahwa itu nanti ada sebagian ada di kawasan PSN, kemudian ada Kalau yang di luar atas PSN. nama itu pakai nama orang lain itu cuma Ya, itu kan hanya soal waktu. soal waktu gitu ya. Soal waktu. Orangnya dia juga. Cincau lah gitu ya. Cincau. Jadi yang saya heran di Agung Sedayu itu komisarisnya dan direkturnya itu mantan jenderal, banyak jenderal-jenderal ada di situ. Tapi kok seperti nasionalismenya bisa hilang ketika mereka berhadapan dengan konglomerat. Jadi NKRI Hilang. Di situ ada nama Nono Sampono, presiden direktur, ada Sutioso, komisaris, dan beberapa jenderal lainnya. dan harusnya kan dia berpihak ke Harusnya berpihak kepada kebenaran. bahwa dia ada keuntungan karena bisnis gitu. Oh iya, dia dapat gaji, dia dapat segala macam. Itu kan kita tidak ganggu. Iya. Tetapi hak masyarakat yang dijamin oleh undang-undang, itu harusnya mereka jaga. Tapi selama ini praktek intimidasi, ya, praktek memperalat kekuasaan negara seperti Polri, kantor pertanahan, bupati, gubernur, lurah, camat, RT, RW, semua bisa dikendalikan dari pusat konglomerasi ini. Saya membaca di beberapa media juga ya, kita coba kumpul-kumpul informasi bahwa pagar ini, sebelum ada pagar ini kan setahun yang lalu ya, begitu keluar, hampir setahun lalu ya, begitu keluar PSN ini kan tiba-tiba ada gitu ya. Nah sebelumnya ini kan warga nelayan itu kan bebas saja beraktivitas di sini, tiba-tiba kemudian pagar, ada proses pekerjaan, lalu kemudian protes warga. Ini minta diklarifikasi kalau saya salah ya. Lalu kemudian karena dia protes, apa yang didapatkan dari pekerja itu informasi, dan ada pengawalnya kan gitu katanya gitu ya. Itu menyebut bahwa ini PIK 2. Lalu kemudian warga menjadi ketakutan. Tapi terlepas itu, saya ke ininya sebenarnya. Kalau selama ini nelayan itu beraktivitas lancar sebelum ada pagar, ini kan berarti sebenarnya adalah laut yang produktif. Jadi laut yang aktif dan produktif. Artinya sebenarnya pertanyaan besarnya adalah mafia yang terjadi di pertanahan juga kok bisa ada sertifikat di kedalaman laut yang sekian meter? Oh iya, di dalam undang-undang tentang pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil itu sebetulnya masyarakat tradisional, masyarakat hukum adat yang di dalamnya ada nelayan-nelayan ini harus dilindungi. Bahkan masyarakat hukum adat itu dikecualikan dari kewajiban memperoleh izin lokasi dan izin pengelolaan. Mereka itu bebas. Kenapa mereka dibebaskan? Karena mereka ini secara turun-temurun, ya, leluhurnya dulu itu sudah di situ. Jadi ini sebagai penghormatan terhadap kearifan lokal yang wajib oleh pemerintah dan siapapun harus menjaga. Ini amanat konstitusi. Saya mencatat-catat Pak. Dengan pagar ini ya, saya agak fokus ke situ tiba-tiba ini. Saya mendapat itu istilah tiba-tiba. Jadi tiba-tiba ada sertifikat. Iya. Ya kan? Jadi PIK 2 ini gitu, di Proyek Strategis itu. Tiba-tiba ada sertifikat. Tiba-tiba ada pagar. Betul. Ya kan? Tiba-tiba ada orang yang baik mengaku bahwa oh ini swadaya. Ya kan? Siapa yang swadaya? Jadi tiba-tiba semua serba tiba-tiba gitu ya, semua serba menjadi misterius gitu. Pertanyaan saya sebenarnya sederhananya adalah di kasus ini Pak Petrus pengalaman di situ, kalau ini semua serba tiba-tiba, ini kan seperti adalah betul-betul mafia yang sudah sistematis. Ya. Semua institusi ini gitu ya. Institusi pejabat-pejabat oknum-oknum pejabat di dalam beberapa institusi negara itu sudah menjadi bagian dari mafia itu. Karena kan tidak mungkin kita menyebut bahwa semua yang tiba-tiba ini seperti ketika misalnya Candi Prambanan tiba-tiba ada kayak dulu gitu ya. Ini tiba-tiba berikanlah aku waktu 24 jam akan aku bangun pagar 23. Tidak mungkin lah gitu ya. Kita coba ingat ya waktu Pak Mahfud MD Menko Polhukam ya atas perintah Presiden, atas perintah Jokowi untuk membentuk Satgas anti mafia tanah lintas institusi negara.
Itu sempat dirancang oleh Pak Mahfud dengan pertemuan beberapa menteri. Tapi ini tidak jalan sama sekali. Karena? Ya bisa saja kekuatan mafia ini. Jadi ini sebetulnya eksekutor yang harus bertanggung jawab itu Presiden Jokowi. Pada saat itu? Pada saat itu. Yang ternyata bersekongkol gitu ya? Ya. Berarti yang kita Karena harap Mahfud sekarang sudah bersemangat, ya sudah expose di media bahwa kita akan satgas lintas institusi anti mafia tanah untuk melindungi masyarakat kecil, tapi hanya wacana, tidak jalan. Dan itu bukan salah Pak Mahfud. atau jangan-jangan justru dirintangi, Pak? Kenapa? Ya, dirintangi. Pasti Jokowi tidak mengeksekusi itu. Karena setelah berganti Rejim di Menteri Polhukam, Polhukam, lenyap proyek strategis nasional malah. nah, PSN naik. Gitu ya. Jangan-jangan gitu lah. Jadi PSN ini juga kehadirannya tidak bisa ujuk-ujuk datang. Karena PSN ini kan melekat di dalam peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2021. Di situ mulai muncul nomenklatur proyek strategis nasional. Proyek strategis nasional ini kan tarikan satu nafas dengan rencana strategis nasional. Jadi pemerintah mempunyai rencana ya strategis. Tujuan akhirnya itu untuk mensejahterakan rakyat melalui pembangunan proyek-proyek besar. Dan di dalam peraturan itu sudah dibuat ada mungkin sekitar 30 atau 40 jenis proyek yang bisa masuk dalam proyek strategis nasional tadi. Jadi kalau ujuk-ujuk PIK 2 itu masuk proyek strategis nasional kan aneh. Kalau misalnya Properti Agung Sedayu ingin menjadikan kawasan hutan lindung di situ yang namanya apa? Mangrove. Iya, mangrove. Itu kan tinggal bagaimana kerjasama. Dibuat saja kerjasama antara Kementerian Kehutanan dengan Agung Sedayu. Atau Agung Sedayu minta HPL, dia kelola, aturan mainnya bagaimana, kan selesai. Tidak harus dia... Tidak mesti minta Tidak proyek strategis PSN. nasional. Karena PSN ini kan memberi kemudahan segala macam kebutuhan yang diperlukan oleh Agung Sedayu. Entah dimanapun nggak ada batas, bisa jadi. Dia mendapat kemudahan apapun. Yang cek kosong tadi itu. Ya kosong tadi. Karena kita nggak tahu ya selama ini hubungan hukum antara pemerintah dengan Agung Sedayu mengenai PSN PIK 2 itu apa? Apakah dengan menyatakan bahwa Agung Sedayu akan membiayai sendiri dan mengerjakan sendiri itu berarti dia boleh bebas melakukan itu semua? Kalau itu yang terjadi maka ini juga bertentangan dengan undang-undang. Karena prinsip Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, bahwa semua proyek pengadaan tanah itu akan menjadi milik pemerintah dan pembangunan itu dilakukan oleh pemerintah atau BUMN atau BUMD atau badan usaha yang dibentuk oleh pemerintah, bukan badan usaha PT swasta Agung Sedayu. Jadi kalau Agung Sedayu ada di dalam PSN itu bentuknya kerjasama, harus ada perjanjian. Selama ini kita nggak dengar bahwa ada perjanjian atau tidak, maka saya bilang ini cek kosong. Sebenarnya itu yang saya mau tanyakan Pak, dari perjanjian kerjasamanya itu yang PKS-nya itu kan harusnya kita lihat posisinya seperti apa. Sama misalnya kalau kita belajar di beberapa proyek lain gitu ya, misalnya ketika ada terjadi reklamasi, maka kemudian berapa hak publik yang harus dikonversi gitu kan. Misalnya dia akan mengambil berapa hektar, lalu kemudian jadi ya, itu kan harusnya diatur di dalam perjanjian itu. Ini kan kita tidak tahu gitu ya, tapi tidak tahu. Saya tadi pernyataannya menarik. Semua institusi sudah terlibat. Kalah dong negara kalau gitu ya. Oh iya, negara sudah tergadaikan ke tangan orang-orang ini. Jadi harusnya dengan polemik yang makin kencang, Barreskrim harus turun tangan. Ya. Panggil Jokowi, panggil Aguan, panggil Menteri ATR, panggil Gubernur Banten, panggil Bupati Tangerang, ya. Panggil Menteri Kelautan dan Perikanan. Karena mereka inilah diberi wewenang oleh undang-undang terkait dengan izin lokasi, izin pengelolaan. Barreskrim atau Kejaksaan atau KPK? Iya, salah satu dari mereka. Karena ini kan sudah menyangkut ada aspek pidana. Ada sekelompok komunitas masyarakat nelayan tergusur. Ya. Padahal mereka punya hak yang harus dilindungi. Pelanggaran HAM di situ. Pelanggaran HAM di situ ada. Ada kejahatan pemalsuan dan lain-lain bisa saja terjadi. Pemalsuan dokumen. Lurah di depan masyarakat yang membutuhkan, dia bilang surat ini yang benar. Besok properti datang, dia bilang, oh ya surat ini palsu. Yang benar yang itu.
Tanpa uji pengadilan. Tanpa diuji pengadilan, pengadilan udah di-setel semua. Jadi semua pemangku kepentingan terkait dengan jabatan-jabatan terkait dengan penguasaan tanah, ya, itu sudah ada di dalam, orang bilang negara dalam negara tadi. Ketika kita berurusan dengan mereka, loyalitas pejabat di sana itu kepada kepentingan properti, tidak kepada rakyat yang punya hak atas tanah. Oke, kalau begitu ini kan sekarang kita bicara rezim sekarang gitu ya. Prabowo, apa yang harus dilakukan nih Prabowo? Ya, Prabowo karena sudah berkomitmen bahwa akan tegakkan hukum, ya, kalau ada yang menyimpang dia akan kejar sampai ke dunia akhirat, ya, antariksa. Dia harus wujudkan bahwa ini stop, dia harus stopkan. Tetapi tidak terbatas di situ saja. Dia perintahkan Kapolri usut, atau perintahkan Jaksa Agung, atau KPK. atau Karena kan KPK. Kalau KPK dia anggap masih punya independensi yang dia tidak bisa intervensi, cukup dua ini dulu. KPK dia minta supaya mengawasi, mensupervisi, ya, monitor. Meskipun KPK juga sudah bagian dari rumpun eksekutif. Meskipun ya KPK juga sudah ada di bawah yang seperti kemarin kan di bawah ketiak Jokowi. Kita berharap KPK sekarang tidak di bawah ketiak Prabowo. Jagalah independensi mereka. Atau lebih bagus lagi, Prabowo keluarkan Perpu, kembalikan undang-undang KPK yang lama, dan ganti kepemimpinan KPK yang sekarang. Isi orang-orang yang lebih baik. Karena itu adalah orang-orang Jokowi menurut pandangan banyak ahli hukum tata negara dan masyarakat.